Waalaikumsalam. Baiklah, di sini untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alfabetnya kita memulai doa terlebih dahulu. Pada silakannya, silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Selamat siang anak-anak. Baiklah, sebelum pembahasan pada materi hari ini, alangkah baiknya kita melihat dulu sekitaran kursi kita atau ada sampah, silakan diambil sampahnya. Jika pakaiannya tidak rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, karena sudah siap, ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Bagian tidak hadir, Bu. Kenapa? Bolos. Oke, berarti yang tadi yang tidak hadir? Randi. Ya, oke. Ibu absen dulu ya. Ada Derlin ada? Citra, Abdila, Aulia, Hadir. Oke, ternyata hadir semua kecuali bagian dengan Randi. Baiklah, untuk hari ini Ibu mau nanya, minggu lalu kan kita mempelajari ilmu tajwid. Ada yang tahu apa itu pengertian ilmu tajwid? Ada yang tahu? Apa? Itu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, benar. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara kita membaca dengan baik dan benar. Nah, di sini Ibu akan memberikan audio, anak-anak mendengarkan cara baca yang baik itu yang seperti apa dan mana cara baca yang baik yang buruk. Oke, disimak ya. Ini ada dua bacaan baik. Yang pertama itu silakan ada dua bacaan yang benar dan salah. Silakan disimak. Cara bacanya didengar. Oke, silakan. An-nasi. Sekali lagi. An-nasi. Alladhi. A'udhu. Nah, baik. Dari audio tersebut, siapa yang bisa menebak itu hukum pembacaan yang baik di nomor pertama atau yang kedua? Oke, yang kedua. Kenapa itu benar dan apa? Perkiraan itu hukum bacaan apa? Matobi'i. Ya, benar. Hukum bacaan matobi'i. Jadi hari ini kita akan membahas ilmu tajwid hukum bacaan matobi. Ada yang tahu anak-anak apa itu hukum matobi? Ada yang tahu pengertiannya? Ya, terus yang dari perempuan ada yang tahu? Yang dari perempuan? Belum ada yang tahu? Oke, lanjut. Pegang ya. Nah, jadi bisa kita pahami bahwasanya ilmu tajwid atau matobi'i, hukum bacaan matobi'i dalam bahasa Arab, matobi'i ditulis dengan memiliki arti memanjakan di kata matnya. Nah, secara istilah diartikan sebagai memanjakan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mat. Itu pengertian dari mat. Sementara tobi'inya itu memiliki arti asli. Selanjutnya, nah apa saja sih huruf matobi'i? Ada yang tahu? Silakan. Iya, jadi ada tiga huruf bacaan matobi'i atau ada tiga macam huruf matobi'i. Yang pertama itu alif, waw, dan ya. Oke, selanjutnya. Nah ini, jadi ketika kita mengetahui bahwasanya itu hukum bacaan matobi'i, ada cirinya. Yang pertama ini adalah alif, waw, dan ya. Nah, selanjutnya adapun cara matobi'i yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ketika huruf yang berharokat fathah bertemu alif. Alif. Ketika
waw sukun. Dan ketika huruf berharokat fathah bertemu huruf ya mati. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Selanjutnya, nah jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hukum matobi'inya adalah yaitu apabila baris fathah menghadapi alif, baris kasrah menghadapi ya mati, baris doma menghadapi waw mati, panjangnya 2 harokat. Nah dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Dari pengertiannya. Oke, kalau masih bingung kita lihat langsung ke contohnya. Contohnya yaitu yang pertama, contoh matobi'i huruf alif sesudah harokat fathah. Di mana di situ ada disebutkan an-nama lahu. Di mana letak matobi'inya? Kenapa di situ disebut ma itu ditulis hukum bacaan matobi'i? Karena huruf mim bertemu huruf mim berharokat fathah bertemu alif. Oke, selanjutnya ihdina. Di mana letak matobi'inya? Ihdina. Kenapa? Karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif. Nah, sementara yang barisan paling bawah wasyarahu itu matobi'nya apa bukan? Kenapa? Karena di situ. Iya, benar. Selanjutnya, contoh selanjutnya huruf waw sukun sesudah harokat dhamma. Seperti yang kita lihat di depan ini, tastajilu. Nah, itu merupakan hukum matobi'i yang baris dhamma menghadapi waw mati. Selanjutnya lam takunu. Di situ ada 2 hukum bacaan matobi'i. Gimana? Oke, selanjutnya contoh matobi'i yang baris kasrah menghadapi ya mati. Itu ada contoh allazi. Allazi itu merupakan contoh dari matobi'i. Kenapa? Karena baris kasrah menghadapi ya mati. Hum fiha khalidun. Nah, di situ di mana letak hukum matobi'inya? Kenapa? Karena baris kasrah menghadapi ya sukun atau ya mati. Oke, dari contoh yang Ibu berikan tadi, adakah yang masih bingung atau sudah paham dengan apa materi yang kita bahas hari ini? Atau masih ada yang belum paham? Kalau belum paham silakan ditanyakan. Tidak ada? Yang dari perempuan ada? Tidak. Oke, kalau tidak, maka di sini Ibu akan membagi kelompok. Di mana setiap kelompok ini nanti Ibu pasti mengasih lembar kerja. Di situ ada ayat Al-Qur'an. Nah, anak-anak tinggal menentukan hukum matobi'inya saja. Ya, jadi dalam ayat tersebut ada berapa hukum matobi'inya? Apakah ada 7? Apakah ada 6? Nah, nanti bisa dikerjakan bersama-sama di kelompok masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kita buat kelompok terlebih dahulu. Silakan dari diri kita buat kelompok. Berdiri. Oke, kita sambil nyanyi ya. Ini apa yang mengenal nih? Oke. Oke, kita nyanyi dengan kalau kau suka hati. Baik, kita mulai dari sekarang. Kalau kau suka hati, lakukan. Kalau kau suka hati, lakukan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lakukan. Tekan 7. 7. 7. 7. 7. 7.
nggak dengan jawaban kalian? Ya, dari kelompok 1, di mana letak salahnya dan benarnya. Oke, silakan kepada Dilan. Dibaca dulu ayatnya baru hukum matobini. Ayo yang lain disimak. Oke, sekarang ditunjuk di mana letak hukum bacaan matobininya. Yang pertama di fi, yaitu yang mati oleh i, kemudian kulu. Benar atau tidak? Yang di benar atau tidak? Kemudian kulu mau mati oleh u. Benar atau tidak? Ayo yang lain Kemudian disimak. faza, Kelompok lain. alif mati oleh a. Ya, Kemudian lanjut. faza, alif mati oleh a, terus alif mati yang mati oleh i, terus maka alif mati oleh a, kulu. Ya. Mau Jadi, mati oleh u. ada berapa di situ hukum bacaan matobininya? Iya. Ada yang beda? Ada. Oke, kalau ada silakan yang beda maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hukum bacaan ininya, hukum bacaan matobiyahnya fi. Benar atau tidak disinya? Fi karena huruf ya karena Baris. apa sih namanya? Baris kasroh menghadapi. Karena ya bertemu dengan kasroh bertemu dengan ya mati. Lanjut. Karena doma bertemu dengan waw mati. Ya. Terus pada karena fathah bertemu dengan alif. Terus walau ada karena fathah bertemu dengan alif. Ya. Terus alim karena kasroh bertemu dengan ya. Lanjut yaitu bima. Ya. Fathah bertemu dengan alif. Kaf fathah bertemu dengan alif. Nun doma bertemu dengan waw. Yakdzibun doma bertemu dengan waw. Oke, silakan. Jadi jumlah matobinya ada 9. Oke, yang dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Maju ke depan. Coba sama atau tidak dengan kelompok 1 dan 2? Bukan pada pendapat kami. Beda. Dari kelompok 1 tadi mana kertasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota ada 6 orang. Sini kami akan menjelaskan hukum matobi yang ada di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang pertama yaitu ada di kalimat fi, yaitu matobiyah, di mana di sini yang mati didahului baris kasroh atau baris bawah. Yang kedua yaitu kulu di kalimat waw, karena waw mati didahului baris domah atau baris depan, maka di sini adalah matobi waw. Kemudian ada di kalimat faza, yaitu matobi alif. Karena kenapa? Karena di sini alif mati sebelumnya didahului baris atas atau baris atas. Kemudian di kalimat walahum azabun. Nah, di azab karena tengah ada alif sebelumnya didahului baris fathah. Kemudian di kalimat alim. Nah, di sini jahnya sebelumnya didahului baris kasroh. Nah, kemudian di bima, karena di sini ada huruf alif, bimanya sebelumnya didahului baris atas atau baris kasroh. Kemudian Ya. di situ ada huruf alif juga
zawi baris kata. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya di sini yakzibuna. Di sini sebenarnya tajwidnya adalah mad arid disukun. Akan tetapi apabila disambungkan dengan kalimat lainnya maka bu ini termasuk tajwidnya matobi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, dari 3 kelompok ini, jadi yang benar itu ada 8. Karena yang terakhir ini yang yakzibun itu masuk ke materi disukun. Jadi ada 8 dari kelompok berapa tadi yang jawab 8? 1. Oke. Karena kelompok 1 benar, nah di sini Ibu juga ada permainan untuk biar hadir pembagian hadiahnya. Jadi masih ingat tadi kelompok 1 siapa aja orangnya? Ya. Kelompok 2 masih ingat kelompoknya? Kelompok 3 masih ingat kelompoknya? Oke, ditolong disimpan di jilbabnya dan atau di bajunya. Semoga ada nomor 1 sampai nomornya siapa? Jangan di bajunya. Nomor 3 siapa yang ada? Buka ya, Bu. Ya. Dipegang apa ya? Asri letak di sini nak capin. Masing-masing. 3 letak di sini. Oke, itu. Tidak. Nah, Cak Asri. Oke, berikutnya. Masih ingat kelompoknya? Oke, kalau sudah, cara permainan dance-nya ini untuk yang pertama menjawab permainan itu nomor 1 dan 2 dari kelompok seluruh kelompok. Yang maju, nomor 1 dan 2. Tidak. Ya, nomor 1 dan 2 dari kelompok 1, 2, 3. Maju di depan berbaris. Oke. Urutan nomor 1 dan 2 dari kelompok 1, 2, 3. Berbaris panjang. Nyatu bareng nyatu. Cak mana, Bu? Satu saja. Siapa yang paling depan? Satu saja. Ya, 3 Satu, dua, tiga dari beberapa kelompok. nomornya
bagi pertemuan satu. Iklan. Oke, dimulai. Mata bini menjadi Baca dalam Al-Quran bacaan. mata bini sangat penting karena Menyempurnakan hukum bacaan. sedikit. Oke, yang benar langsung dari kelompok 1. Oke, ke belakang. Masuk ke barisannya. Ada yang bantu bacakan soalnya, woi. Huruf alif menjadi mat jika tujuan mempelajari mat tabi'i adalah mat asli. Bat amal bat. Ini adalah ayo. Baik, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu mat tabi'i yang berarti memanjangkan. Huruf mat tabi'i itu ada 3, waw, alif, dan ya. Sedangkan mat tabi'i itu memiliki lebih terkenal dengan namanya mat asli. Oke, boleh contohnya seperti apa? Kolu, Kola. kola. Makasih ya, Dek. Makasih.